kemudian melanggar hukum di sana memang tidak bisa dilarang, ya. Tapi ya itu saja, itu begitu. Setelah tentara bisa mengamankan, bisa menstabilkan, mengurangi ancamannya, baru kemudian dibalik polisinya di depan, ya, tentaranya yang backup. Jadi dalam konteks terorisme itu, ya, sebetulnya tidak ada dikotomi yang tajam yang membedakan antara peran TNI dan peran Polri. Karena memang undang-undang TNI-nya juga secara tegas menyatakan bahwa TNI itu bisa diturunkan dalam rangka menangani aksi terorisme. Jadi itu, ya. Jadi pertanyaan lanjutannya kan, wah ini kan terkait dengan alokasi anggaran dan segala macamnya, itu biar jadi urusannya pemerintah lah, ya. Itu. Yang kedua tadi, kenapa sih kok kita pendekatannya lebih pada pendekatan keamanan bukan diplomasi, ya. Nah, kalau kenapa kita melakukan pendekatan keamanan juga, ya karena memang ada gangguan keamanan faktualnya di lapangan, ya. Nah, apakah diplomasi itu tidak dilakukan? Saya kira dilakukan, ya. Dan sejauh ini kalau saya melihat, ya, karena ini itu ibarat ya, UPM itu kalau dalam konteks diplomasi internasional itu kan ibarat kayak kelompok lewat terus melempar batu ke rumah kita, kan begitu kan? Nah, dan itu tidak kemudian diatensi secara serius oleh negara-negara besar, ya. Waktu periode lalu, saya baik ketika menyusun undang-undang terorisme sebagai pansus, diundang bersama 4 anggota Komisi 3 lainnya oleh FCO, Foreign Commonwealth Office, Kemlunya Inggris dan juga Parlemen Inggris, untuk menyaksikan. Bahkan kita belajar sampai ke Belfast, Irlandia Utara waktu itu bersama sana. Yang ditanya oleh diplomat Inggris maupun anggota Parlemen Inggris bukan soal, nggak ada diskusi soal separatisme dan lain sebagainya. Karena mereka tidak tertarik itu. Artinya sudah clear bahwa Papua itu bagian dari Indonesia, itu sudah clear, tidak ada pikiran membelah mereka. Yang ditanya itu selalu yang jadi concern itu adalah pelanggaran HAM. Juga kemudian diplomat itu serta. Terakhir itu kan kalau saya lihat di sidang Majelis Umum PBB, ada diplomat kita yang muda itu, perempuan, yang kemudian viral, itu artinya bagian dari bahasa Indonesia. Selama yang ngomong Perdana Menteri, tapi karena Perdana Menteri dari negara kecil, cukup bukan kepala perwakilan yang nanggepi, diplomat pada level yang asing. Jadi saya kira kalau dari sisi respon diplomasi kita juga tidak jelek-jelek amat lah, walaupun saya tidak ingin mengatakan sangat bagus. Tahun 2011, 2012, saya waktu itu masih kuliah di Inggris, sering saya main ke Oxford. Karena di Oxford itu kan ada perwakilannya OPM. Ketemu juga dengan mereka, ya. Saya ketemu dengan teman-teman Inggris lah yang di Oxford. Tanya juga kita, kenapa kok memfasilitasi? Nah, kalau itu jawabannya terkait dengan freedom of expression yang dimiliki oleh warga negara ataupun permanent resident di sana. Tidak bisa dilarang, itu, ya. Sepanjang mereka tidak kemudian melanggar hukum di sana, memang tidak bisa dilarang, ya. Tapi ya itu saja, itu freedom of expression. Jangankan mereka minta demo, orang Scotland demo terus ingin merdeka saja nggak bisa dilarang, sampai akhirnya kemudian diadakan referendum. Waktu saya di sana belum ada referendum itu, tapi gerakan untuk supaya Scotland as an independent country itu jelas kuat sekali. Saya kuliah di Glasgow waktu itu. Jadi itu lebih karena merupakan
kebebasan ekspresi yang memang pemerintah tidak bisa. Kalau di sini mungkin masih bisa lah bubar-bubarin dan segala macam. Di sana memang tidak bisa. Kecuali itu nyata melanggar hukum, itu pun harus ada perintah dari pengadilan. Jadi itu jawabannya. Yang ketiga tadi, apa yang harus dilakukan soal pendekatan? Yang memang seperti yang dilakukan, yang disampaikan Pak Dirjen tadi, ya harus menyeluruh, dan tentu pendekatan itu sama dengan jawaban untuk mengatasi terorisme, pendekatan kesejahteraan dan pembangunan. Itu nggak ada yang lain. Ya, terorisme itu apa sih? Kita sudah bolak-balik ngomong. Pendekatan kesejahteraan yang bisa mengatasi, yang bisa mengurangi. Ya. Dan itu yang saya kira juga, ya, jangan ditanya efektif atau enggak banyak yang dilakukan juga oleh BNPT. Ini pengalaman di Kapil nih ya, pengalaman di Kapil. Kapil saya Jawa Tengah 10, itu ada Kabupaten Pemalang. Di sanalah tempat lahirnya Umar Patek sama siapa lagi, satu lagi. Ya, punya keluarga betul mati. Ya, itu. Saya pernah bersama dengan BNPT dan sampai sekarang masih diinginkan. Bisa dirubah mindset itu, ya, dari kelompok tertentu di sana yang tadinya sudah menganggaplah pemerintah ini togut, ya, karena itu harus diberontak, harus diinginkan segala macam. Ya harus dengan pendekatan ekonomi. Kadang-kadang cuma persoalan sederhana saja, tidak cuma memberikan dukungan modalnya nggak gede-gede amat juga. Sederhana aja kok kita lakukan. Di per hari sekeluarga itu kebutuhannya berapa sih di sana? 100.000, nah, 150.000. Oke, kira-kira dagang apa yang bisa untung 150.000? Itu pendekatannya. Oh ini Pak, mulai dari teh botol itu kan untungnya gede waktu itu nih berpikir kan, karena modalnya 1.000 kan dijual untuk es itu kan dingin saja jadi 2.000. Saya nggak tahu kalau harga sekarang apa minum teh botol teh. Ternyata bisa tercapai. Udah nggak kepikir lagi tuh ya. Ngajinya udah jadi ngaji ke NU ya. Udah kita juga ayam gitu lah, ya. Paling kalau kayak mau lebaran ini ada juga yang WA. Wartawan tuh ya. Ya ini lagi ngomong yang tadi ya. Sokok dan sok wartawan ada THR lulus. Dapat THR kaki pun palsu. Itu. Jadi ya artinya mau saya katakan sekali lagi, nggak ada yang lain. Pendekatannya itu harus pendekatan kesejahteraan dulu. Karena pada umumnya adalah yang terpengaruh seperti itu mayoritas adalah yang kurang. Tentu adalah kelompok-kelompok yang berkecukupan tapi tetap jadi teroris seperti yang ada di Surabaya. Nah itu harus pendekatan yang lain lagi, gitu ya. Saya kira itu jawabannya. Terima kasih. Pengalaman kalian merespon pertanyaan-pertanyaan tadi, Pak Dirjen, kita Udah akhiri ya. Atau ada closing statement Pak Dirjen? Boleh? Tidak. Oke. Baik, terima kasih. 2 hari kemarin tokoh Papua paling tidak juga mengakui bahwa ada keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh Pak Dirjen atau paling tidak pemerintah di sana, meskipun ada disparitas dan lain sebagainya. Ini PR bersama kita untuk ke depan. Saya kira itu aja. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen. Yes, sir. Aku udah keluar orang. Papua, iya, saya juga gimana? Sudah kita bilang.
saya tanya kemarin sama teman-teman di TNI kalau apa yang masalah itu ya untuk SMA apalagi ini mau lebaran termasuk yang